Ya, pemirsa, hari ini menjadi hari penting bagi kehadiran Indonesia dalam World Economic Forum dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, rekan kami, reporter TV One Miranti Hirschman memiliki laporannya langsung dari lokasi World Economic Forum Davos, Swiss. Selamat sore Miranti, apa kondisi terkini atau agenda terkini Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss? Selamat pagi pemirsa TV One. Saat ini pukul sekitar 11 malam waktu setempat, dan saat ini saya sudah berada di Zurich. Begitu juga rombongan dari Presiden Prabowo Subianto sudah meninggalkan Davos, dan rencananya mereka akan meninggalkan Swiss besok sekitar tengah hari. Dan hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa bagi delegasi Indonesia karena Presiden Prabowo Subianto agendanya sangat padat. Sejak pagi telah menandatangani sebuah kesepakatan, yaitu yang diinisiasi oleh Presiden Trump untuk perdamaian di Gaza. Jadi kalau kita lihat di layar televisi, ini Presiden Prabowo Subianto duduk bersebelahan dengan Presiden Trump, dan ini merupakan sebuah kejadian yang cukup sangat penting bagi Indonesia di mata dunia untuk Gaza. Dan juga setelah itu Presiden Prabowo Subianto sempat beristirahat sebentar setelah pertemuan dengan Presiden Trump, yaitu di Hotel Morosani Schweizerhof di jantung kota Davos yang berseberangan dengan Pavilion Indonesia. Dan setelah beristirahat sekitar 40 menit, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan kembali ke gedung Kongres World Economic Forum untuk memberikan pidato utama pada forum tersebut, di mana kalau kita lihat di beberapa hari ke belakang ada Presiden Prancis Macron dan juga Presiden Amerika Serikat yang juga memberikan pidatonya. Ya, disitulah Presiden Prabowo Subianto memberikan pidatonya. Pidato yang berlangsung hampir 1 jam ini, seperti tadi telah disampaikan bahwa memang capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Kabinet Prabowo selama 1 tahun terakhir, dan juga bagaimana Indonesia memiliki konsep baru dalam investasi, dan juga menyampaikan juga bagaimana Danantara akan membantu Indonesia dalam mempercepat ekonomi Indonesia. Begitu juga dengan program MBG yang dipaparkan oleh Presiden. Setelah itu, yang saya lihat di lokasi, memang tidak semua delegasi bisa ikut ke dalam ruang kongres tersebut. Jadinya apa yang saya lihat di Pavilion Indonesia, Anda bisa melihat sejumlah delegasi Indonesia yang tidak bisa masuk ke dalam ruang kongres, nonton bareng, begitu ya, dari pidato dari detik pertama hingga selesai. Mereka bersama-sama mendengarkan pidato Presiden Prabowo hingga akhir. Kemudian Presiden Prabowo dan rombongan menyempatkan diri untuk mampir di Pavilion Indonesia yang sudah berfungsi sejak hari pertama World Economic Forum, di mana dalam pavilion itu memang ada jadwal berbagai diskusi, berbagai talk show, dan juga pertemuan one-on-one dengan para pengusaha dari seluruh dunia, dengan pemerintah Indonesia maupun dengan para pengusaha asal Indonesia. Dan pada saat kunjungan Presiden Prabowo tersebut di Pavilion Indonesia, sempat juga menikmati kopi yang disediakan oleh Pavilion Indonesia sebagai promosi kuliner Indonesia. Dan saat itu Presiden Prabowo mendapatkan sambutan yang luar biasa juga dari diaspora yang telah menunggu Presiden Prabowo sejak
pagi untuk sekedar mengucapkan salam atau bersalaman hingga masuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju tempat peristirahatan. Jakarta. Baik, baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Miranti Hirschman dari Davos, Swiss. Selamat pagi waktu Jakarta dan selamat bertugas kembali.